Dah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahrim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani minud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at subabatun abadan fi jismihi bi'abdihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura aslul bari minhu fi alani wa qalbu lam yanam wa la'imu qad na'asat wala yura zillu fi syamsi zu faqani kitfahu qad allata qawman jalasu indal wiladati sibya zabimu khatatani azir osoisa fahfad hatakun amina min syarri nadin wa syarrahin wa min mi'anin maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hamdin minal ahwali muhtahami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al huda wal dilalata ala al khair ittiba'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi la hadatin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa ala tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif azam kitab Syaikhullah bin Musayyib bin Tahir wa ala bi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an sahibul kitab salam tabi' wa rasulihi wa min jami' min silsilatihi wa ala bi asma'ihi wa imkinatihi bi anna Allah ta'ala yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamal al-ikhlas wal yaqin wa alaniyatil futuh wa rusuh wal munuh wa salat jasadi wa ruh wa taubatin nasuh wa ila hadatin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wa tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segenap jamaah pengajian Sabtu subuh Masjid Al-Mudatsir, kita lanjut materi kitabnya yaitu halaman 15 baris kelima balas mila fi hadasin. Halaman 15 baris kelima.
di ujung. Wala ustumila fi raf'il hadasin au ijalatin najasin wa man lam yajid ma'a au kana yadurruhul ma'u tayammama ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati wa ma'rifatil qiblati bi turabin khalisin dan seterusnya. Ada Bapak Ibu? Halaman 15. Ini yang wa in kana al-ma'uduna qullataini udah belum sebelumnya? Sudah ya? Saya ulang aja dikit lah ya, takutnya belum. Wa in kana al-ma'uduna qullataini itu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa in kana al-ma'uduna qullataini zida, dan jika ada air itu kurang dari 2 kula, zida lebih sedikit, Allah yukaliyahu najasun ghairu ma'fuwin anhu, hendaknya itu air yang kurang 2 kula tadi tidak terkena najis yang bukan dimaafkan dari itu najis. Wa alla mustu'mila fi rafi hadasin, dan syaratnya berikutnya air itu tidak digunakan ya, yang bekas digunakan fi rafi hadasin, pada mengangkat hadas au ijalatin najasin, atau menghilangkan najis. Wa man lam yajidil ma'a, dan siapa yang tidak mendapatkan air, au kana yadurruhu, atau ada air itu memadaratkannya, membahayakannya, al-ma'u, pada itu air, tayammama, maka tayamum ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat, setelah masuknya waktu sholat, wa zawalin najasati, dan menghilangkan najis, wa ma'rifatil qiblati, dan mengetahui arah kiblat, biturabin, dengan tanah, khalisin, yang murni, yang bersih, tohurin lahu, yang suci, gubarun, bentuknya debu, fil wajhi wal yadaini, pada wajah dan 2 telapak tangan. Yurattibuhuma, yang mana itu tertib pada keduanya, maksudnya wajah dan 2 telapak tangan. Bidar bata ini, dengan 2 kali pukulan, 2 kali pukulan atau usapan. Biniyatil istibahati fardhi sholat, dengan niat membolehkan wajib sholat.
ma'an nakli beserta memindahkan itu tanah, wa mas'i awwalil wajhi dan mengusap awal wajah, mengusap awal wajah. Dah sampai situ dulu. Ini panjang nih, biar kata segitu juga nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan materi syurutus toharoh, syarat toharoh. Nah, diantaranya kemarin sudah kita terangkan. Nah, sisanya nih, apa katanya? Wa in kana al-ma'u duna qullatain, kalau airnya kurang. Nah, kan kemarin syaratnya kan mesti air itu tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah nama air. Kayak kecampur, misalnya air sama kopi, air sama teh, air sama apa gitu kan, sama sirup. Nah, kalau berubahnya signifikan, maka tidak bisa dipakai air itu untuk bersuci. Nah, kalau airnya kurang dari 2 kula, berapa air kurang dari 2 kula? Itu kurang lebih volumenya 250 liter atau setara dengan 60 cm kali 60 panjang kali lebar. 60 kali 60. Ini berapa nih? Meter ada ya? 60. Itu udah ukuran, dan lebih sedikit itu disebut dengan air banyak. Jadi boleh dikobok, disentuh wudunya. Nah, atau mandinya. Sedangkan kalau dia air itu kurang dari 2 kula, nah maka itu berhati-hati. Seandainya air itu adalah yang tadi bukan air banyak, yang kurang dari 60 kali 60 cm atau 300 liter, kurang dari situ. Ini menurut ulama ya, tapi boleh silakan istihad karena banyak ukuran air banyak, air sedikit. Nah, ini saya baca begitu. Misalnya di kitab Bugyatul Thalib dan lain-lain, nah termasuk ulama kontemporer bilangnya 60, termasuk Dr. Mahmud Yunus, kitabnya itu juga ada tuh yang dasar itu apa, Fiqhul Wadih ya. Nah, itu juga bilang 60 kali 60. Kejatuhan, air yang kurang dari 60 kali 60 kejatuhan najis. Nah, kalau najis itu yang dimaafkan, maka boleh dipakai bersuci. Tapi kalau najisnya tidak dimaafkan, tidak boleh. Gini, najis yang dimaafkan ada berapa? Nanti saya akan bahas di pertemuan 3 minggu lagi kayaknya. Ini ada di sini nanti nih. Mungkin di mana nih? Ada. Oh, mungkin di minggu depannya. Di 2 minggu lagi insya Allah. Nah, itu penjelasan najis yang dimaafkan. Nah, sekarang kan yang tersentuh oleh air, najis yang masuk air tapi dimaafin. Nah, seperti bangkai tersebut adalah tidak mengatur damun laisa minasail, darahnya enggak mengalir, darahnya tidak mengalir, seperti kutu, seperti semut, seperti kecoa, seperti apalagi bulgus, semacam kutu, kelabang, mati di air. Terus airnya boleh nggak? Suci nggak? Nah, kalau memang itu adalah darahnya adalah tidak mengalir, maka dihukumi air tersebut suci, gitu. Air tersebut suci. Apa? Cicak darahnya ngalir nggak? Menurut saya tidak, maka boleh cicak. Cuma cicak ketika dia berbangkai, nah itu kan bukan masalah darahnya, tapi pelajaran kita yang lalu adalah diidentifikasi bau, rasa, dan warna. Bangkai itu sama kayak bangkai curut.
atau tikus nyinging. Jadi kalau dia bau, kalau dia mati dia bau. Ya betul ya. Tapi kalau di air saya kurang tahu. Cek aja, cek kira-kira matiin taruh di air. Berubah nggak tuh air? Itu bau nggak? Itu kalau dia berbau berarti tidak boleh. Kalau najisnya sedikit, yang tidak dimaafkan seperti kotoran, tinja ataupun air kencing, kejatuhan yang kurang dari 2 kula, ya kan? Itu diaduk misalnya sama air yang bersih, melebihi batasannya lebih dari 2 kula, maka boleh dipakai. Saya kasih contoh ya. Ini ada 6 air, 7 ember atau 6 ember besar, disatuin air itu. Ini bekas ketumpahan air kencing, yang ini bekas ada bekas kecipratan najis, yang ini juga kecipratan najis. Ini suci, diaduk, dikumpulin jadi satu. Pertanyaan saya, boleh nggak dipakai? Ada air 7 ember, kena najis nih sedikit perubahannya, tapi kan nggak boleh karena air sedikit. Ya kan, diadu nih seember ada 7, terus disatuin dalam satu bak. Boleh nggak dipakai berwudu atau mandi? Boleh, karena sudah melebihi dari 2 kula tersebut air yang banyak. Itu boleh. Ya. Apalagi air kencingnya seember, air kencing kuda misalnya, dibuang ke Danau Toba, boleh dipakai nggak tuh? Ya sedanau, boleh. Ya, air kencing kuda dibuang ke Danau Cipondo. Cipondo tuh ada tuh, ya, buang tuh. Belah sono wudu, bisa dipakai. Lagi kita wudu, najis lewat, ya tinggal geser aja. Bisa di kampung, kan kita wudu di sungai. Ya, pas lagi Pak Haji basuh wajah, kuning lewat, ya geser aja Pak Haji, biar di jalan dulu. Udah boleh, karena airnya banyak tuh. Tapi yang jelas kelihatan ya, yang kalau nggak kelihatan maka kita nggak tahu, maka sudah nggak usah macam-macam, cukup aja kita hukumi suci aja gitu. Kalau yang kelihatan menurut kita, yang kelihatan. Terus makanya gini Bapak Ibu, kakek nenek ini biasanya kalau cucunya atau anaknya kencing, tolong dikawal, diliatin, jangan disuruh begitu aja. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, ketika dia kencing, namanya anak-anak dam, kayak kamu masih kecil, kencing, dia mainin tuh, kan, dia punya suruh, dia aware, dia nggak tahu tuh kemana. Bapak Ibu tidak memperhatikan. Nah, kalau saya, insya Allah ada apik, saya liatin, saya cebokin, saya liatin, karena saya tidak, ya. Kadang dia kencing Bapak Ibu di tembok. WC sekarang kan maklum, nggak kayak dulu baknya gede-gede, pakai yang tidak ada istilahnya minimalis, ya kan, model-modelan. Sekarang itu bentuknya macam kamar mandinya itu semakin kecil, embernya juga kecil, bahkan memanfaatkan bekas kaleng cat, mereknya dulu Cadillac, dipakai buat itu
di wudu di bekas bekas keran. Kecipratan najis itu kurang dari 2 kula dan itu najis. Kita wudu cebok istinja pakai itu air, ya nggak boleh karena udah kena najis. Kita cebok pakai itu. Gitu. Jadi maksud saya, tolong diperhatikan di rumah. Anak maupun cucu kalau kencing dilihatin. Nah setelah dikencing kan kakinya kemana-mana tuh. Ya kan, kena kaki, ntar nginjek, keset, nginjek kemana, wah jadi najis semua. Jadi dibersihkan gitu. Wala ustumila fi rafi hadasin au idalati najasin. Dan air itu syaratnya yang bersuci itu tidak digunakan. Fi rafi hadasin bekas mengangkat hadas au izalatin najasin atau bekas menghilangkan najis. Airnya disebut dengan air mustakmal. Jadi ada air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, ada air najis, ada air mustakmal, ada air musammas. Jadi ada 5. Ada berapa Bu? 5. Air suci mensucikan jelas tuh yang 7 tuh. 2 dari langit, 5 dari bumi. Hitung aja sendiri. Ada berapa? 7. Air sumur, air laut, air danau, air mata air. Nah, kemudian air laut. Nah itu ada 7. Suci mensucikan. Ada lagi suci tapi tidak mensucikan. Bukan air mutlak, disebut air kopi, air teh, air mawar, air aki, apa lagi? Air suci dia, nggak najis. Air kopi mik dan sebagainya. Air apa Pak? Air raksa. Jadi. Boleh. Air soto, nah itu wudu pakai soto. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang ketiga disebut dengan air yang najis, berarti air yang terkena najis atau kurang dari 2 kulah yang tadi diajarin. Yang keempat, dulu nih yang ini air musammas. Air musammas ini suci, boleh digunakan tapi makruh. Apa musammas? Air yang terkena matahari secara langsung. Kalau airnya panas di toren atau melalui jalur pipa kan panas tuh. Nah itu tidak. Jadi yang langsung di situ biasanya dulu tuh saya tuh kalau lewat sawah mana kita wudu tuh terkena langsung panas. Itu tidak boleh. Ternyata ada efeknya yaitu penyakit nanti. Dan Rasulullah itu ngajarin hikmahnya begitu. Yang kelima adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal adalah air yang bekas dipakai, baik itu dipakai untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar atau menghilangkan najis. Nah, air mustakmal. Pernah dengar Bu air Bapak Ibu air mustakmal? Pernah dong, ini kan pelajaran dasar ya. Namun saya ulangin lagi takut ada yang kurang paham. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai, air yang kurang dari 2 kula. Entah itu 60 kali 60 cm yang bekas dipakai kita bersuci atau izalatun najis atau menghilangkan najis. Nah, tapi kalau untuk menghilangkan najis, kalau itu kecipratan, tapi kalau dia sedikit kurang dari 2 kula, walaupun dikobok-kobok, dia tidak jatuhnya mustakmal. Jadi yang mana yang mustakmal? Nah, berarti air yang bekas dipakai, ini saya ngomong pelan-pelan ya biar paham. Air mustakmal, air bekas dipakai bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar yang wajib. Dan itu yang pertama atau awal marrah, yang pertama kali aja yang pada saat digunakan pada praktek yang wajib.
Yang mana yang wajib pada wudhu berarti yaitu pada basuhan wajah pertama kali. Kalau pada mandi berarti pada saat niat yang pertama kali, ketika dia mengguyur tubuh, menyiram takmimul badan, yang pertama kali doang. Jadi selebihnya tidak mustakmal. Kalau ditanya dalil, nah ini tidak ditemukan di Al-Qur'an ya. Di hadis tidak ada praktek atau dalil air mustakmal. Enggak ada. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalil fi'linya tidak memakai air yang bekas dipakai wudhu beliau, sehingga itu jadi dalil. Itu doang yang dilihat sahabat, kemudian tidak dipakai lagi Nabi. Kemudian habis itu para ulama setelahnya mempertimbangkan, oh kalau begitu air yang bekas dipakai Nabi nggak pakai lagi, berarti nggak boleh dipakai bersuci, gitu. Berarti sebut air mustakmal. Paham Bapak Ibu? Nah, dan ini hanya dipakai terkenal dalam dua mazhab saja. Pertama Abu Hanifah, kedua mazhab Imam Syafi'i, gitu. Dalam istilah air mustakmal yang paling ketat. Yang dalilnya Abu Hanifah begini tentang mustakmal. Ternyata yang saya baca bahwa itu adalah bersifat kasyafnya beliau dalam melihat Jadi gini, suatu hari Abu Hanifah lihat orang wudhu. Ternyata habis basuhan yang pertama kotorannya, maksiatnya, dosanya rontok. Terus merasa jijik dengan apa yang dilihat Abu Hanifah, melihat orang berwudu itu dosanya rontok, sehingga dia bilang jangan dipakai lagi air. Jadi air udah hitam, Haji, air hitam, dilihat. Jadi kata Abu Hanifah, oh berarti air yang bekas dipakai wudu itu sudah kotor, itu bisa dipakai, gitu. Sehingga dibilang air mustakmal. Begitu Pak. Itu Abu Hanifah, bukan saya. Kalau saya lihat wah nggak ada yang pada dosa semua. Dia lihat wah. Karena kan begini, dosa kecil itu terhapuskan dengan berwudu, ya kan? Bukan dosa gede, dosa kecil. Tapi jangan banyakin buat dosa. Mentang-mentang udah tahu begini, gampang ntar pakai wudu. Jadi lihat cewek cakep banyakin aja panteng. Terus tenang gitu. Ya nggak? Dosa kecil, misalnya dosa tangan, dosa kaki, dosa badan, dosa kuping, ya kan? Nah, ntar pakai wudu, begitu. Itu hanya emang ada hadisnya. Tapi Abu Hanifah lantaran melihat itu, maka dijadikan tidak boleh dipakai air mustakmal. Sedangkan Imam Syafi'i dalilnya adalah karena air yang bekas dipakai Nabi tidak dipakai lagi, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang Bapak Ibu ketahui adalah dia bekas pada basuhan yang pertama kali yang wajib, bukan setelahnya. Ini biar kata saya kobok-kobok, nih kobok ya. Biar kata dikoboknya pakai kaki, air di baskom, saya kobok-kobok pakai kaki. Terus dipakai wudhu, boleh nggak? Boleh nggak? Dipakai bersuci? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Yang dimaksud mustakmal itu basuhan pertama kali, dah itu aja. Yang jatuh ke dalam air nih. Ini kan air nih. Ini namanya air ya. Ini kebanyakan nih. Nggak apa-apa bekas tangan saya. Nah, nih, saya wudhu.
ambil air. Terus, nah kan saya wudhu tuh, saya nawaitu wudhu nyipret ke air ini. Nah, ini mustakmal, nggak bisa dipakai udah. Berarti air ini adalah air yang bisa dipakai. Dibuang ke bak mandi seluas bak mandi Firaun, buang. Itu air jadi mustakmal nggak? Ya enggak, kan udah lebih dari 2 kula. Nah, gitu. Kartos, mun. Nah, terus kita pegang. Oke. Atau jangan deh. Ini kan jarang. Ini yang tadi. Cara kedua. Ini kamera. Cara kedua. Aku nggak kelihatan kamera. Buka keran. Berwudu dia. Nah ini. Ketika dia berwudu pertama kali, nah kan basuhan pertama tuh. Begitu dia nadakin yang kedua, airnya netes ke tangan dia. Nah, untuk basuhan yang berikutnya. Nah ini air ini mustakmal. Gitu. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Oke, wudu. Nah, dipret. Kena ember yang kurang dari 2 kula mustakmal. Wudu lagi di lain waktu, bukan itu yang ini lain waktu. Kena tangan, maka itu mustakmal. Selebihnya tidak. Contoh, udah wudu, beres, aman, udah. Berarti tangan semuanya sudah tidak dalam masuk kategori mustakmal. Jadi yang pertama kali aja. Termasuk mandi wajib yang pertama kali aja. Mandi pakai ember yang katilak dulu kalengkeh tuh, yang itu mandi. Nah, basuhan yang pertama nyipret ke atau air itu ke air yang ember yang kurang itu jadi mustakmal, kecuali posisi airnya kerannya terbuka, itu masih bisa ditolerir karena dia air mengalir, jadi ngakalin gitu. Atau yang kedua yang paling gampang pakai shower, ya kan, kayak di hotel. Jadi kalau shower di hotel enak tuh, jadi dia nggak mustakmal karena kan shower dulu kan mau pada shower, jadi ngakalinnya begitu. Oh iya, berarti bisa dan tidak mustakmal dan boleh. Dan kamu pengantin baru ntar nyewa villa, ada kolam renang, terus masuk aja nyemplung, blub nawaitu usul berhadap akbar, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah, kan nggak mustakmal. Nah kecuali airnya sedikit itu tadi. Nah air itu nggak bisa dipakai. Itu pertama kali. Berakhir gayung, tidak selamat dari mustakmal. Terus yang ketiga yang keempat, dipet kemana-kemana nggak jadi masalah. Yang penting pertama kali aja. Serius, nggak percaya banget sama saya. Serius. Begitu. Jadi bukan yang waktu masih kecil dong. Ember dulu kan nama kakek saya ya, masukin saya main-main, nggak boleh itu, nggak bisa dipakai wudhu lagi tuh, karena udah terkena tangan katanya, tersentuh oleh tangan, nggak ngaruh. Dulu waktu saya masih belum ngajinya belum bisa, masih kecil, namanya juga umur 10 tahun, 12, saya masih ingat banget tuh, nggak boleh. Jadi setiap yang tersentuh air mustakmal, gitu, nggak bisa pakai wudhu, ya gitu ya. Enggak, padahal untuk yang mandi wajibnya aja, atau untuk untuk basuhan pertama pada yang wajib. Bahkan dalam satu hukum fikih lain, kalau dia sifatnya wudunya sunnah atau mandinya sunnah seperti mandi Jumat, maka itu tidak masuk kategori disebut dengan air mustakmal. Begitu ya. Jadi
apa namanya? Kalau begitu dari sisi perubahan air dibagi dua. Nah, disebut dengan tagoyurul hissi wa tagoyurul takdiri. Nah, yang kemarin saya minggu lalu saya akan jelaskan sekarang nih. Perubahan air dibagi dua. Ingat ini. Satu, perubahan secara hissi, secara nyata dengan apa bahasa filsafatnya itu secara apa namanya baik itu secara kasat mata kelihatan oleh panca indera dengan 3 kategori indikator ya, lauhun, wariyahun, bau, rasa, dan warna. Itu namanya perubahan secara nyata. Berarti kelihatan walaupun tidak najis, lihatnya dari bau, dari rasa, dari warna. Itu kemarin kita bahas tuh. Walaupun airnya lebih dari 2 kula, ketumpahan sirup marjan, warnanya jadi berubah merah, maka bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Walaupun airnya banyak, ketumpahan tikus nyinying, terus jadi bau, bisa dipakai nggak? Air di toren bau bangkai, ini bukan yang kasus yang katanya mati orang maling di toren, ya umpamalah bau, bisa dipakai. Kecuali bangkai yang halal, bangkai ikan dan belalang, nggak bisa dipakai. Rasa, ya kan, ketumpahan garam 1 sendok, garamnya tumpah ke dalam sedanau, pengaruh nggak? Tapi kalau 1 sendok garam tumpah ke dalam ember, ternyata asinnya ada cuman berkurang, berarti tidak bisa dipakai karena berubah. Kecuali memang asinnya dari sananya atau warna dari sananya. Bau, rasa, warna. Nah, bau juga tadi itu yang saya ajarkan. Yang kedua disebut tagoyurut takdiri, perubahan dikira-kira. Nah, ini ada 2. Satu adalah air mustakmal, enggak kelihatan dia, tapi itu mustakmal. Suci nggak dia? Suci, tapi tidak mencucikan. Boleh dipakai buat nyiram pohon, buat kasih minum burung, buat apa lagi? Cuci kaki buat di luar boleh. Kalau sayang dibuang gitu. Kelihatan nggak? Enggak. Dikira-kira? Ya, karena dia terjatuh dalam kategori disebut dikira-kira. Oke. Masuk kamar mandi rest area. Ada ember airnya setengah, pengen kencing. Pertanyaan saya, kita cebok pakai air kencing itu. Kalau menurut Bapak Ibu itu yakin air itu suci, tidak terkena najis, dan posisinya juga aman, maka kira-kira saja bahwa air itu adalah suci. Tapi kalau menurut Bapak Ibu air itu kayaknya najis, berarti air itu indikasinya najis, tinggal dibuang ganti baru keran, gitu ceritanya. Tapi menurut fikih ulama jangan menyulitkan sampai itu jadi orang was-was, ntar wudunya nggak beres-beres, wah mustakmal, wudu lagi, wah mustakmal, ya nggak beres-beres nantinya. Nah itu penyakit tuh. Atau ketika kita misalnya mau masuk tandas, toilet, kamar mandi, ternyata kayaknya najis gitu. Kalau saya masuk rest area, sep atau WC kita nggak tahu, ember ada airnya, itu kita buka keran, nah, yang lebar. Karena posisi idealnya di arusnya air itu lebih tinggi dibandingkan dengan si toilet. Kalau Bapak lihat di rest area Jagorawi, WC-nya tinggi, airnya di bawah, jadi lebih rendah, benar nggak? Nah, coba cek aja lihat. Itu kalau orang kencingnya walhasil dia berdiri di situ, kencingnya kayak kuda berdiri, anak laki, misalnya. Itu
pet dipet tuh ke ember. Kalau dilihat pakai zoom pakai ini kelihatan cipratannya. Nah itu najis kan. Tapi kan Bapak Ibu nggak sampai melihat apa iya sejauh itu, ya nggak usah dipikir-pikir, dikira-kira ya kayaknya najis nih buang. Kalau saya, nah jauh nih, buka keran, kalau masih tahan nih kencingnya sedikit, itu saya siram area situ. Karena ketika kita masuk dan misalnya bau pesing, berarti ada najisnya nggak? Kelihatan kan najisnya? Enggak. Di mana ini najisnya? Siap. Najisnya nggak kelihatan, tapi baunya ada. Berarti ada najis di situ. Siram, gitu. Takutnya kita injek najis. Seperti itu. Ya, oke. Itu sebut dengan dikira-kira aja. Oh itu najis nih, gitu. Kelihatan. Wa malam yajidil ma, kalau nggak dapat air, au kana yadurru, atau ada air itu memadaratkannya, membahayakannya, pada air tayamum maka tayamum. Jadi tayamum itu bisa digunakan, syaratnya dua. Satu, memang tidak ada air. Dua, ada air tapi kondisinya darurat atau membuat dirinya buruk, yadur, seperti sakit, sakit yang kebakar, luka bakar, atau sakit yang parah. Kata dokter nggak boleh kena air, misalnya, maka nggak apa-apa tayamum sekalipun nggak ada air. Masalahnya yang dimaksud tidak ada air itu bukan searea rumah. Mau sholat subuh jam 5 di rumah, sanjo mati, tayamum ya nggak bisa. Katanya apabila karena bacanya matan Pak Jeluki, karena barang siapa yang tidak ada air maka tayamum. Waduh, jam 5 subuh air mati, mesin air rusak, jet pumpnya rusak, dia ambil tanah depan rumahnya, dia tayamum. Ya nggak begitu, ada ilmunya. Berapa standar orang itu boleh tayamum? Nah, dengan dua. Satu, masafatul bu'da wa masafatul masafatul bu'da, jarak terjauh, dan jarak masafatul qurba, jarak dekat. Jarak dekat itu berapa kali tombak? Setelah saya cek di kitab kontemporer, Bugyatul Thalib dan sebagainya, karangan ulama Libanon, itu kurang lebih 3 kilometer atas bawah kanan kiri, selatan utara barat timur, 3 kilometer jarak terdekat, dan jarak terjauh 5 kilometer. Kalau di dua jarak itu nggak ada air, baru boleh tayamum. Wah, panjang ini. Gak apa-apa ya, terusin ya. Ini gak apa-apa, namanya ngaji. Kalau nggak dapet minggu depan lagi, terusin. Sipulan nggak ada air. Tapi gini dulu deh. Setelah saya teliti, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mustahil tidak mendapatkan air sejauh 3 km sampai 5 km. Mustahil. Karena Indonesia negara perairan. Dah, itu aja dulu. Mustahil untuk yang nomor 1 selain yang sakit. Indonesia negara air, kemaritiman air. Saking banyaknya air, banjir di Sumatera. Itu gara-gara kayu ya, balap. Tapi kan banjir juga. Pokoknya di Indonesia ini kalau ilmu nggak apa-apa, mustahil nggak ada air sejauh 3 km. Tapi kalau buat ilmu nggak apa-apa. Begini, si pulang nggak mau wudhu, nggak ada air atau mau bersuci, cari dulu sejauh 3 km. Berarti 3 km dari sini kemana?
Kalau ujung ke arah Kebayoran ada nggak itu tuh Budi Luhur? Ada. Oke. Tarik ke sana ke belakang berarti ada nggak Ramayana, Sari Asih atau 3 kilo apa hari-hari kurang lebih begitulah. Tarik lagi ke arah kanan saya, mana tuh sana tuh ceger ya. Nah, tarik lagi ke arah kiri, joglo sono lagi mercu yang pertigaan. Kalau area situ nggak ada, baru tayamum. Sejauh itu di rumah kita nggak ada air, ada danau di Burebeta, berarti harus dia ngambil air di sana, walaupun dengan cara diupain, harus cari air diupah. Nah, kalau di daerah-daerah itu dibayar pakai dirigen seperti itu, dan itu harus berwudu dengan menggunakan air itu atau bersuci gitu. Air ada, tapi dipergunakan misalnya untuk hewan yang dihormati seperti burung, kambing, sapi. Berarti mana didahulukan? Ada air segini, bisa buat berwudu nggak? Bisa. Tapi kalau air ini digunakan, burung mati, sapi nggak bisa minum, kambing nggak bisa minum. Mana didahulukan? Burung. Itu pelajaran dasar tuh, ya kan? Oke. Sekarang ada misalnya air seember, tapi air itu dipergunakan buat orang kafir. Mana didahulukan? Wudu. Ada air tapi ada orang zina, muhson, zina. Kita wudu, apakah ngasih dibuat mandi junub? Yang orang zina dulu kan yang buat kita berwudu gitu. Kalau masa matul dan jarak terjauh adalah 5 km, itu kalau kita ada air tapi di Tanjung Priuk. Nah, kalau kita bisa ke sana tanpa menghabiskan waktu, maka wajib ke sana. Tapi kalau habis waktu cukup hanya sampai sejauh 3 km gitu. Yang kedua, ada air tapi air itu membahayakan dirinya, maka ditayamumkan saja. Ya, seperti tadi yang kata dokter nggak boleh pakai air, maka tayamumkan. Ini tayamumnya bukan seperti begitu aja yang kita lihat iklan orang umroh naik pesawat nggak ada air, terus dia tayamum di belakang jok. Dari mana debunya? Orang nggak ada debu, boleh nggak tuh? Ya, nggak ada itu iklan itu. Iklan azan umroh di situ. Ustadznya bilang tayamum di pesawat gitu. Gimana ceritanya? Emang mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Malik tayamum nggak usah pakai debu, di batu aja jadi. Di belakang kursi di sini aja boleh. Kalau Imam Malik, tapi kan Imam Syafi'i adalah mesti naqlut turab, memindahkan dulu tanah. Nanti saya terangin. Dan cukup waktunya tuh sini. Syarat tayamum itu ba'da duhulil waktu. Kalau orang sakit ditayamumin, maka harus masuk waktu dulu. Nggak boleh sebelum maghrib dia tayamum dulu, nggak boleh. Harus masuk dulu azan maghrib baru dia tayamum. Dan itu untuk 1 kali pakai. Tidak bisa tayamum sholat isya dari bekas tayamum maghrib, nggak bisa. Atau sholat asar tapi bekas tayamum sholat zuhur, tidak bisa, hanya sekali saja sholat. Iya, sekali aja. Kemudian itu setelah masuk waktu. Kemudian wazawalin najasati, hilangin dulu najisnya. Kalau dia pakai kateter di rumah sakit atau pakai apa, dia tidak bisa ditayamumkan. Misalnya, ya misalnya nggak bisa, ya udah sholatnya berarti izalatu tahurain, disebut dengan kehilangan 2 alat suci baik air maupun tayamum. Gimana sholatnya? Sholatnya cukup dengan cara hormat waktu. Tuh. Jadi sholat dengan kondisi tanpa berwudu, tanpa tayamum.
nanti jika dia sudah pulang ke rumah, dia sehat, bayar itu sholatnya. Gitu. Namanya sholat hormat waktu. Kemudian kalau memang dia yang area itu tidak boleh dipakai air, tapi untuk area kubul dan dubur, kemaluan depan dan belakang, dia kencing wajib harus dicebokin dulu, najis dihilangin, atau dia masuk WC karena yang nggak boleh adalah wajah, tangan karena luka bakar, tapi kalau kencing harus cebok kan, buang air, maka bersihkan dulu najisnya baru dia pakai tayamum boleh. Terus wa ma'rifatil qiblati, dan dia harus tahu arah kiblat dulu. Jadi nggak boleh tayamum tapi belum tahu arah kiblat gitu. Ya misalnya gini, itu kalau lagi di padang pasir di mana, ini kan kita di sini bicara, tapi buat ilmu nggak apa-apa. Ini kiblatnya mana? Oh sana, baru tayamum. Jadi nggak boleh tayamum dulu baru dia nyari arah kiblat. Jadi mesti tahu dulu arah kiblatnya. Oke, nah kalau di Indonesia ya kan udah tahu orang sakit mana ke sana. Kalau apa namanya lagi memadaratkan dirinya. Nah, dengan apa tayamum syarat berikutnya? Biturabin, dengan tanah. Dengan tanah. Khalisin tahurin lahu gubarun, yang bersih, yang suci, lagi bentuknya debu. Berarti biturabin satu. Emang sih kayak debu, emang sih dia bersih, tapi bukan turab, nggak boleh. Misalnya baking soda dipakai tayamum, bedak Johnson dipakai, masukin ke kertas tayamum, nggak boleh, itu bedak, bukan tanah. Ya, tepung maizena, tepung segitiga biru, pakai tayamum. Ambil kertas di sini, ambil tepung, terus tayamum. Pak, saya nggak mau, bapaknya lagi sakit, saya malas nyari tanah Pak, udah ada, ambil tepung aja segitiga biru, taruh sini. Nggak boleh, harus tanah. Itu yang dimaksud khalisin, yang bersih, suci dia. Berarti nyari tanahnya jangan yang dilintasi atau dilalui oleh hewan. Gitu dah. Jadi jangan yang di pinggiran-pinggiran pot, takutnya teh kucing dah. Jadi harus yang bersih, di kebun, di mana kira-kira rapi. Jangan yang nyarinya yang di bekas dicek-cek orang. Jadi mesti yang bersih. Dan itu bentuknya gubar. Gubar itu berdebu. Jadi bukan tanah segumpal gitu. Kemudian dipakai tayamum enggak, jadi harus dipecahin dulu. Iya. Idam batako dipecahin, ditayamumin, tidak bisa. Gitu. Ya itu. Kemudian mesti wajah dan dua telapak tangan, kemudian bidor batai ini dengan dua pukulan, kemudian yaitu dengan cara apa namanya niat untuk istibati sholat bersama memindahkan dan wamasu awalil wajahi. Caranya begini. Pertama, kalau kita tayamum itu tidak boleh mau tayamum itu ada tanah terus kita tayamum itu, bukan. Syaratnya adalah naklut turab, pindahin tanah ke satu tempat kemudian dibersihkan kalau dia takut kotor. Nah, simpel gini aja, biar karena waktu udah selesai. Ambil tanah cukup 2 sendok cukup, nggak usah pakai sekop yang gede, apalagi subaskom, ngapain? Itu tanah buat apaan? Cukup ambil 2 sendok teh, 2 sendok teh boleh, 2 sendok makan. Cari yang bersih mana? Kan untuk syarat aja, suci. Taruh di dalam satu tempat. Kemudian atau langsung sendok, ambil ayakan. Kalau kita buat itu ada tuh yang apa sih di dapur tuh yang kecil, apa namanya, saringan, bisa buat kunyit, buat apa tuh, atau jamu atau daun saga kalau bini saya tuh. Ini siapin kertas sini, nah, terus masukin tanah, dia
diayak sampai jadi gubar, jadi debu. Kalau dia udah bentuknya debu, ya nggak usah diayak. Kalau udah jadi debu, Baji, ngapain juga digituin, ngabisin umur. Orang udah jadi debu, oke. Langsung setelah itu, nah di sini kan, ambil awalu mashu wajhi. Nah, berarti dia adalah 2 kali pukulan, dorbaten. Dorba itu kan pukulan, usapan. Pukul itu maksudnya karena ulama bilang ada yang begitu. Kalau guru saya ngajarin begini. Tuh. Bil. Niatnya bukan nawaitu. Kalau kita kan nawaitu wudu'a, ya kan? Nah, ini niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahati fi shalah, membolehkan untuk sholat. Hujan. Sah nggak tayamum? Sah Pak Ustaz? Sah nggak tayamum? Ya enggak, orang hujan. Iza kanal ma'u fayabtul tayamum. Apabila ada air maka batal tayamum. Udah tayamum, Allahu Akbar, hujan, batal nggak sholatnya? Batal, karena ada air. Itu kalau nggak ada, saya takut tadi lupa. Ini kalau yang sakit ya, sakit. Bil, maka jangan di sini lagi, pindahin. Nah, gitu aja, kosong. Ini aja, nah, oke. Kalau di sini bilang dorbatain 2 pukulan aja, 2 pukulan. Kalau usapan, sebagian ulama, tapi saya punya sanad dari guru saya begini. Nah, udah gitu aja. Kemudian yang dibasuhnya mesti apa? Yurattibuhuma, tertib keduanya, berarti wajah dan telapak tangan, berarti harus 2 doang. Jadi nggak usah kaki, kumur-kumur, apalagi nggak perlu. Apalagi basuh rambut nggak usah. Kalau gitu guling-gulingnya kayak kucing tuh, gitu. Nggak perlu, cukup wajah dan nah ini sisi wajah. Nah, sebelah kanan 1. Pak Haji, kalau saya ini kelihatan nggak? Mundur. Nah, sekali lagi ya, ini bukan, kalau kasus di Indonesia mustahil kalau nggak ada air, karena saya yakin lebih dari 3 kilo ada air. Ini nggak apa-apa ya, panjang dikit ya. Bu, redo ya, nggak apa ya. Ini soalnya ilmu penting nih, takut minggu depan saya lupa. Apa nasi uduk? Udah siap? Oh, bukan ya, lagi nasi uduk ya. Oke. Nah, tuh 2. Nah, gitu. Yang sini supaya dia tidak jadi mustakmal, yang karena tadi saya bilang tayamum ada mustakmal juga, maka dia bagi 2. Yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini. Nah, yang jempol dipakai buat di bawah. Nah, gitu. Kalau diunyang-unyang salah. Ini, terus salah ya, gini, buka ini buat sini, ya ini buat sini, cukup sekali aja. Nah, ini kan belum kena nih, pakai yang bawah. Sekali lagi ya, niat pada saat tadi pada awal basuhan. Saya niat tayamum membolehkan sholat fardu karena Allah. Tuh, udah. Segitu doang. Udah, pakai. Ambil lagi nggak? Lagi. Geser lagi buat tangan. Nah, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Yang ini tetap dipakai dong. Jangan diginiin, ya. Jangan diginiin, salah. Ya, salah, salah. Emang pakai lotion? Bukan. Bil, ini kan bagi 2 nih. Ini ke sini.
tarik deh yang ini, set, tuh, yang ini, oh, yang ini sini setengah, yang ini sini, tuh, ya kan? Nah, yang ini sekarang kebagian, kan ini belum kena tadi, ulang ya, kan begini, tuh, ini kena nggak nih? Enggak dong, kan begini tadi, ya kan? Tuh. Pakai yang ini kan tadi belum kena, tarik yang ini, begitu aja selesai ya. Jadi bukan enggak salah, ulang, nggak usah niat lagi, kan udah niat tadi, udah yang separuh ini setengah nih pakai begini, ini tuh baru yang ini dibagi dua begitu. Nah, jadi bukan tayamum itu terus di sana ada tanah kemudian pergi ke situ jongkok terus tayamum, bukan, pindahin dulu tuh tanah gitu, pindahin dulu baru seperti tadi caranya. Jadi bukan seperti yang kita lihat di mana tuh di pesawat belakang jok gitu, ya kan? Yang ada juga ibu keluar pesawat semua dipaku, steril gitu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Yang tanya. Ya. Ini saya nggak apa-apa, langsung aja. Ya. Coba dah. Air AC. Oh, air AC dipakai buat berwudu. Nah, karena dia perubahan pada bau, rasa dan warna, kalau memang dia tidak ada perubahan maka boleh dipakai gitu air AC karena dari mesin. Dan kalau memang itu adalah perubahan memang signifikan dan itu adalah berbentuk kimiawi maka tidak boleh. Jadi begitu. Jadi status air AC kalau mengkiaskan kepada air embun misalnya, karena kan dia dari sisaan-sisaan dari freon ya, dingin terus ke situ, maka masih bisa dipakai. Bahkan air AC itu bagus katanya, bersih, karena terbukti kalau kita ngisi air untuk mobil pakai itu, tuh, dia bersih dia. Jadi boleh, karena dia masih air mutlak dari sisa freon yang dingin itu, nggak apa-apa. Udah? Nggak ada debu, nggak ada pesawat. Kan tadi dibilang kalau di kereta, di pesawat, kalau di mobil saya pikir bisa mampir ke pinggir dulu cari masjid rest area. Izalatut tohrein, kehilangan dua alat suci yaitu air dan debu. Jadi sholatnya hormat waktu gitu. Kalau nggak ada air di pesawat atau ada nggak boleh, kayak kemarin saya terangin mau pakai spray itu kan nggak boleh. Terus pakai debu, udah nggak usah ribet-ribet. Sholat aja hormat waktu, menghadap seadanya, kan nggak mungkin kiblat mana ke sono naik kereta. Bingung ntar kalau ketak sono. Gitu. Cukup sembahyang menghadap mana, sholatlah sebisa ibu. Nanti sampai di Surabaya atau di mana di lokasi bayar sholatnya. Gitu. Namanya kehilangan dua alat suci. Pak, kalau di pesawat kan ada faedah, tapi airnya kan dari kan juga, cara berwudunya bagaimana? Sedangkan cuci kaki kan nggak bisa. La doror wala diror. Kalau kata petugas bandara, jangan bawa air zam-zam di dalam bagasi, apalagi di kabin. Nurut. Kenapa? Bukan masalah sunnahnya, keselamatan wajib daripada sunnah. Bandel banget kalau dibilang orang Indonesia.
Kalau mesin itu jam-jamnya bocor, kena partikel kabel di dalam pesawat, mati semua termasuk ibu, bapak. Tinggal beli tenabang, susah bener. Kalau kata pilot pramugari Alkodohon ini nggak boleh pakai air di dalam situ, takut membahayakan. Nanti bocor, kena apa air gitu kan. Terus masuk kemana? Koslet, mati, semua mati. Ibu dihisap di yaumil qiyamah gara-gara buaji ida, udah di WC. Jadi menurut saya di pesawat itu bukan nggak boleh pakai air di WC, ya kan? Dikhawatirkan kalau berwudu airnya kemana-mana dan luber. Jadi kalau kita buang air aja, ini di flash langsung hilang, kemana? Punya saya. Cepet sekali ditarik apa itu, karena langsung kering itu. Khawatir itu basah dan memadaratkan, membahayakan yang lain gitu. Saya ceramah begitu ketika saya jadi petugas haji, nggak kena tuh dasar orang Indonesia, angel susah. Iya betul, orang lamun tuh bawa jam kumanya kayak mah begitu wah begitu dasar Ustadz Gelo gitu. Susah dibilanginnya. Saya bilang bukan masalah jam-jamnya, tapi membahayakan gitu. Beda mah dulu naik pesawat, naik bahiro kapal laut, mau bawa sedrem di masa ini kan bawa naik pesawat gitu Bu Ajida. Jadi masalahnya wudu itu bagaimana, kalau membahayakan lebih baik nggak usah. Maksudnya di kerannya pesawat, jadi di toilet itu kan ada kerannya pesawat. Saya udah berapa kali naik pesawat. Saya tahu. Tujuannya itu bukan melarang pesawat itu beribadah, bukan, nggak ada hubungannya. Tapi air itu takut membahayakan, kan ibu bisa, tapi kalau yang lain belum tentu. Paham nggak? Ya, benar nggak begitu? Semalam saya bahas Bu nih sama murid saya. Kenapa kalau makanan di McD di mana nggak boleh bawa pulang petugasnya walaupun lebih hanguskan? Dia kan, dia nggak menjelasin, malu. Alasannya adalah karena bukan mubazirnya, kalau dibawa pulang takut basi, orang mati. Akhirnya yang malu kan yang punya restorannya atau apanya, kan gitu ya. Nah, berarti mendingan nggak boleh dibawa daripada nanti membadaratkan yang lain. Saya kalau disuruh tahu begitu, wudu saya pasti rapi, ya kan? Kenapa? Karena udah tahu, tapi bagi yang lain belum tentu. Memang saya jamin, berwudulah secara bijak, jangan sampai belepetan, jangan sampai begini-begini. Misalnya SOP-nya begitu, gak jaminan. Jadi lebih baik keselamatan lebih penting, gitu. Ya Bu Ajida ya, itu menurut saya. Jadi aturan agama dipakai sudah benar. Jangan la doror wala diror gitu. Artinya jangan sampai membahayakan orang lain. Itu sudah betul. Cukup begitu ya. Jadi bukan masalahnya air itu, roti itu mubazir atau semuanya yang restoran, tapi daripada dibawa pulang jadi bikin madarat, bikin mati, jadi yang jelek dari perusahaan itu juga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil qururi wal fardhi fil umuri wa amamatil quburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yadi imama wa li anbiya khitama wa ala al-adil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة سير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عداد بعث صحبي والحمد لله في البدء والثناء. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah yang sudah konsumsi pagi ini. Jazakumullah khairan. Dan kita tutup dengan doa kafarat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pengumuman bagi Bapak Ibu yang berwaktu salat jenazah untuk almarhum saudara kita Ari Buhari bin Syahril Hasbi nanti